Ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk, saya ini Tuhan engkau. Fakhla'na laika, buka sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tua, ini tempat suci, tidak boleh terompa di bawah ke dalam. Wa ana akhtartuka, sebanyak kau orang kini Musa, engkau yang akan saya pilih jadi rasul. Fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu saya. Fastami' lima yuha, dengan wahyu yang kamu sampaikan kau. Apa itu? Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dingin di Padang Panjang, orang marandang galu-galu, mangkota lambe kami datang, jalan bakelo bakelalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa idh nada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Nurussalam Tabek Gadang Gantiang Padang Panjang, beserta seluruh Bapak pengurus yang telah mengabdikan diri di sisi Allah, baik membangun fisik musalla ini yang sangat indah, bagus dan asri, tenang jamaah untuk salat di dalamnya.
Seiring dengan pembangunan fisik, kita juga mengadakan pembangunan mental dengan mengadakan kajian-kajian Islam, baik kajian khusus seperti fikih memandikan mayat, mensalatkan mayat, dan fikih pembahagian harta warisan, dan juga ada pengajian mungkin mengenai sejarah, dan ada mengenai tauhid. Dan juga kita adakan seperti malam ini tabligh akbar, nan ustadznya lah talambe datang. Tapi ambo berterima kasih, jamaah sabar menunggu. Ya Allah, masuk Allah orang tabik gadang ko ke dalam serugo. Amin. Sama je Nabi Muhammad, sajak dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, bersama sami tolong kami ya Allah. Kami tidak bisa, tidak taluk masuk neraka. Masukkanlah kami ke dalam surga. Salah satu ciri orang masuk surga itu apa? Adalah orang yang sabar. Benarkah demikian? Nah, kita lihat. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga adnan masuk ke dalamnya siapa? Wa man salaha, orang-orang saleh. Dari mana? Min abaihim, bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, pasangan-pasangan hidup mereka. Wa zurriyatihim, anak-anak cucu mereka. Setelah orang-orang itu berkumpul di dalam surga, malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab. Maka malaikat masuk di setiap pintu itu. Apa katanya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamatlah engkau wahai orang yang dalam surga ini, kamu mendapatkan ini karena kesabaranmu. Salah satunya sabar menunggu Ustaz dari Jakarta. Ambo ulang mendoaan balik, mudah-mudahan sadonyo masuk surga ya Allah. Amin. Kalau ambo disuruh lo mengaji malam kini balik, kajilah banyak disampaikan. Serupa pengajian Ustaz Samad, ya kan? Pengajian Ustaz Adi Hidayat. Kemudian pengajian Ustaz Syafiq Reza Bassalamah. Kemudian Ustaz, banyak sekali pengajian. Tambah jo pengajian-pengajian dan kita dengar melalui radio, TV, YouTube. Ibarat orang menabang tabu, lah dicancang tabu tu dari pangka sampai ke ujung. Batanyo ambo ke jamaah nan datang, manan manih tabu di pangka jo di ujung. Kalau ambo ulang lo mengaji malam kini, lah tahu ujung tabu tu tiba ambo. Tu ambanya lagi. Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkanya dan ditanam ujungnya. Jadi koklah hamba ujung tabu kita tanam balik. Kok amua kita menanam di tanah hitam kepanehan, lai batarut saleh daun, kajadi suluh dengan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu janya. Kemudian nanam hormati Bapak Wali Negari, Bapak Wali Jorong, Bapak Lurah, ibu-ibu, ketua Bondo Kanduang, ketua BKMT, ketua Asia, termasuk ketua Julo-Julo. Semuanya ibu-ibu kami ini adalah Bondo Kanduang. Limpapeh rumah nan gadang, ubek jariah palarai damam,
si dingin tanpa di kapalo, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayung panji ke Sarugo, ambam purut aluang bunian, orang nan duduk je sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Saya doakan seluruh bondokan duang ko masuk surga. Amin. Kemudian bapak-bapak, nenek mama, urek tunggang pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basu ayam putih tabang nyo siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampak batanyo kepulang tampak babarito. Mudah-mudahan bapak-bapak sehat-sehat saja. Amin. Nan kami sayangi anak remaja kami. Kutiko kalian kalai anak. Kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan lapeh ke langit 7 tingkik. Tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang letabut pinta boleh kandak balaku. Ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang diaja makan. Dibalikan subang jogalang sarato manik ganto belampi. Dari ketek kini lagadang, kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak baniak setangkai padi. Guno samkandi diladangkan, kaganti beladang lado. Guno nak gadis kami gadangkan, kapang ganti amai kok tuo. Iyo tu. Anan iyo. Iyo pengganti amai. Amin. Mudah-mudahan anak bujang kita jadi anak saleh, anak gadis kita menjadi anak salehah. Amin. Jadi ujung tabu nang kita tanam kini. Ambo taraga menyampaikan di sikogo curito Nabi Musa. Lain apa? Kalau tidak ambo paize lain. Lain apa kan? Nabi Musa ko ibu-ibu kaum muslimin kisahnya rancak. Inyonan berhasil mengalahkan Firaun, tapi inyo masuk ketek sampai bujang dipelihara oleh Firaun. Di sini nampak bahwa yang berkuasa itu tidak satu pun manusia, tetapi Allah. Walaupun raja besar yang terkenal, dia hanya dipinjamkan kekuasaan. Jadi kalau ada ibu-ibu bapak jadi raja besok, jangan kegadang-gadangan. Jadi Fir'aun itu yang sangat tersesat, dia mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Jadi sudah banyak orang itu yang mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Ya kan? Pernah terjadi dialog Fir'aun ini dengan iblis. Yang datang di iblis. Ya kan? Engkau lebih berbahaya dari saya, kata iblis. Ambo tausiah dari Sarugo itu dek mengecekan asa diri ambo dari api lebih baik dari Adam. Ana khairum min, tu kecek ambo ke Allah. Kutiku ambo disuruh sujud ke Adam, ambo ndak namuh, ana nambo kecekan, ana khairum min, saya lebih baik dari Adam tu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi saya menyombongkan kejadian saya yang lebih baik menurut saya dari Adam. Satu kali sombong itu saya terusir dari surga. Sedangkan saya ulunya adalah imam para malaikat. Engkau berbahaya sekali Fir'aun. Iya kan? Engkau mengatakan dirimu Tuhan. Itu adalah hak Allah. Kamu berbahaya sekali. Takut Fir'aun
Kalau apa bah? Engkau lah banyak mempengaruhi orang. Beko kalau engkau mundur lo balik, ikan ndak jadi lo orang kau hormat ke engkau lagi. Orang lah banyak mempetuan engkau. Acu itu lo caranya menambah supaya Fir'aun ko indak mengatakan dirinya nak Tuhan balik. Iya kan? Ketika itu Fir'aun bermimpi. Ditanyuan takwil mimpi ko ka orang. Apa mimpi yang bokot? Artinya nanti akan lahir seorang anak laki-laki, dia akan mengalahkan engkau. Dibuat kebijaksanaan yang di luar pri kemanusiaan. Bacaronya dinyo supaya janado anak laki-laki dan mengalahnya nanti setiap nagari, setiap RT, setiap RW, setiap rumah itu nyo catat sia ibu-ibu nan mengandung sana. Ya kan? Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, kalau anaknya laki-laki dibunuh. Ibu Nabi Musa kolah do anaknya padusi namanya Maryam. Anyo ingin lo dapet anak laki-laki. Awak kemitu jo. Kok dapet anak padusi ibarat cincin jari mani pemenan ayah jo bundonyo. Bungo setangkai di halaman. Ubek jari kepala redamam sidingin tanpa di kepala. Kok dapet anak laki-laki pembangkit batang terandam papui malu di kaniang panjawek kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah. Jadi ibu Nabi Musa ingin lo anaknya laki, tapi inyo sangat takut karena lah dicatat bahasa di rumahku ada ibu hamil. Makonyo mendoa ke Allah, ya Allah, saya ingin anak laki-laki, tapi saya takut kalau ketahuan Fir'aun pasti dibunuh. Lah iyalah anak. Doa ibu Nabi Musa ko makbul. Baca ronyo lah sampai 8 bulan umur anak ko. Lupa si Fir'aun. Jo pembesar-pembesar kerajaan yang lain. Lah 8 bulan umur Nabi Musa, lupa seorang kerajaan Fir'aun ko. Bahasa di situ dulu ada orang hamil. 8 bulan kala tago anak tu. Takana di orang ko nak memereso ke rumah. Sebelum itu datanglah para malaikat melalui kakak Nabi Musa yang bernama Maryam itu. Apa katanya? Masuk anak ko ke dalam peti, anyu yang kawatang ye. Ya kan? Kalau menurut logika, sagadang tu sungai Nil, baragadang ayahnya. Dimasukkan anak ke dalam kotak-kotak, dianyuan, lain mungkin selamat. Indah. Ya kan? Tapi yang berkuasa Allah. Dengan sabar dianyuan anak. Lain sampai kalaui, indah. Istana Fir'aun tu di tepi batang air. Bakelo peti ko kesinan. Istri Fir'aun kamandi. Ya kan? Ibu Asyah tu. Ibu Asyah tu kan suaminya kapi tu buah. Kapinya mabehen suaminya ikut. Ya kan? Pagi-pagi kalau nyoka memasak, Ibu Asyah tu nyotanya lakinya tidak sembarang masak sana. Dafir nang kalama samba dafir. Ibu leci tu indak Firdaus do Firaun. Ya, Firaun orang kejam. Jadi ketika bayi tadi mendekat ke tepian, diraih peti itu de ibu Asyah, disingkoan kiro bayi di dalam laki-laki, ya kan?
Istri Fir'aun ko samo jambo kini ko karena apa namanya? Kata-kata. Kata-kata. Begitu bageso kuli ibu tujo, kuli Nabi Musa sehat keadaannya tadi. Ya kan? Itu namanya irhas. Keajaiban Nabi ketika kecil. Keajaiban Nabi setelah dewasa itu namanya mukjizat. Ketika kecil irhas. Tibo balarinya Ibu Asyah ko kata. Dafir. Awak dapat anak di batang air. Baitu bersentuhan kulit kita dengannya, sembuh penyakit saya. Nang kecek Fir'aun calik lo laki-laki anak kau berusi. Laki-laki je. Kalau laki-laki harus dibunuh. Langsung dicabui pisau. Ya kan? Apa kata Ibu Asyah? Kita nak mau menikah nak dapat anak. Kini dapat anak dewa mengadi bunuh. Ya kan? Ambolah buat peraturan anak laki-laki dibunuh. Kini kalau awak memelihara itu berarti awak menyalahi peraturan awak sendiri. Nan kata Ibu Asyah, ambo ingin memelihara anak ko. Kalau kareh jo tidak fir membunuh, bunuhlah karena ada fir rajo. Tapi cara yang nambo hari kini. Iya kan? Mandanga ka cara itu Pak, indak lutui Fir'aun zena merete do, jo jangguit-jangguitnya kok. Manga cara yang diminta dia ndak sampai ke sinan dia udah ada. Indak bunuh, indak malah. Kenapa begitu? Karena istrinya itu sangat cantik. Hidungnya coda suntungga, dagunya labah mengirap, bulu mato samuik baririang, bibir tipi hasam sauleh, mukonya pawah dilayang, rambut panjang mayang taure, tumiknya cotalu buruang, batihnya coparui padi. Pingguanya ndak boleh. Jadi de istrinya ko rancak, ya kan, takut Fir'aun ko kacarai. Adi pelihara lah. Sekarang nampak lagi bahwa yang berkuasa Allah. Pelihara anak. Menyusuannya istri Fir'aun ko ndak beranak ketik, tu ndak beraih susunya dah. Iya kan? Ketika orang berusi beraih susunya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, dibuatlah pengumuman di tepi jalan. Siapa yang mau menyusukan anak raja dikasih 3 fasilitas. Yang pertama, PBB tidak membayar. Akini PBB, aku kayaknya naik ini orang sembarang. Aku tidak membayar, ya kan? Yang kedua, gaji diberi beberapa cukup, bara cukup gaji. Jadi, nan ketiga tinggal di istana selama menyusui. Pada tanganlah ibu-ibu yang punya anak ketek kesenan untuk menyusukan anak Fir. Tapi tidak ada namuanya doh Nabi Musa menyusu orang. Namun, tahulah induknya, ya kan? Pergilah ibunya ke sana. Alhamdulillah, tidak satu pun orang yang tahu termasuk Fir'aun dan istrinya bahwa ibu ini yang punya anak. Baik itu amaknya tibolan soal kayak Nabi Musa itu. Semuanya bapak minum teh talu kan langsung habis deh. Adi susu lah ada induknya. Di sini kata-kata sabar satu lagi. Iya kan? Karena ibu Nabi Musa itu sabar menghanyutkan anaknya. Sebab itu tidak logis anak dihanyutkan akan selamat. Iya kan? Tidak mungkin. Karena sabarnya dibayar oleh Allah kontan. Anak orang dibunuh, anaknya tidak, malah dipelihara.
Ya kan, inyo na menyusuan sendiri anaknya, digaji dek rajo bara cukui. Ya kan, tinggal di istana PBB ndak bayi. Ya kan, itu ibu-ibu. Ini karena sabar. Bu, banyak sabar ya. Kalau pemberang suami ibu jangan dilawan. Kalau ada suami yang suka emosi jangan dilawan. Supaya rumah tangga itu tetap utuh. Ambo takana dulu buya gitu, buya dos kiman saat. Kayaknya orang Kampar tuh, begini sih kok, ya kan? Kecik buya dos kiman saat kok kalau berang laki kawa apa kau, jika itu kecik kawa apa lalamu meninggal ada januda sabui jawa doso kawa. Amak kau, amak peberale baru dah ku ado pasan nuda wak sampai ambil coach. Itu sejawabnya. Pandi kau. Ambo yola PSD nya udah lay kuliah aja lambo. Ya kan? Gilo kau. Yo malang na udah ada pek bini gilo tu ba alai. Inyo dikecik malang. Ya kan? Jadi sabar ini pasti masuk surga. Ya kan? Kaum muslimin ibu-ibu sampailah Nabi Musa go bansuan suah jo gadang. Bujang. Deknya calon nabi, tentu calon nabi kok pasti IQ-nya tinggi. Istana Fir'aun tu kan bapa gajo patuang sado tu. Nyok kabe patuang tu jo tali, nyoelo jo kudo. Abi rabah sado. Yo kecen orang Musa nyoruntuhi paga istana, biasalah. Si Musa tu anak bodoh tu mah. Dahulu apinya makan. Jadi Nabi Musa ko dulu tu tinggal cerita dia pui balik ya. Inyo baraja tagak. Kalau anak awak kini kan ada gerobak-gerobaknya dijual orang kan, tinggal masuk aja ke dalamnya. Hanya roda. Kalau ambo dulu dibuat bulu ada orang gaek dipakuan dia pokok di tonggak rumah gadang. Awak baraja tagak tu manggabai ke sana. Nabi Musa ko janggui Fir'aun ko panjang. Kasinan nyawa paci berjata gak tu tak cabut janggu itu tu berdarah tunggu aja kau. Iyo anak dem bunuh aja anak kau. Yo keluar lo pisau lihat. Kecik bininya. Dah udah rajopi kadang-kadang udah bodoh lo. Iya. Inyo anak ketek berumah tentu dinyo. Kini jula udah uji je. Ambil baro sepiriang, ambil kue sepiriang. Nah mana kanyo ambil je? Iya kan? Dia dia kue kau ndak baca ayo doh. Tiba di baro itunya. Itu nama nagi nyon celik. Aja itu masuk muncul. Tak pakai. Tunggu Nabi Musa tu lidahnya agak kelu. Maka dikembari dia berdakwah dengan adiknya Nabi Harun. Ya kan? Atau mangkoinyo taruh mendoa. Jadi awak kama ngecek, kama ngaze baca doa Nabi Musa. Doanya ko dalam Quran surah Taha. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, bukakanlah pintu hati saya. Wa yassirli amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, kemudian luruskanlah lidah saya kembali. Yafqahu qawli, agar orang percaya, paham dengan bahasa saya. Itu doa, tidak doa sembarangan Pak. Doa di dalam Al-Quran berasal dari doa Nabi. Itulah doa nan kabanyak kita baca. Ambo masuk ketek-ketek dulu Pak, nang kecil orang gaek ko doa no. Orang gaek-gaek di kampung apa? Ikan. Ambo hang tunjukan doa lainnya. Kalau jalan malam mang bacoi ko atunya anjing hitam menyala antu peburu ko ado lalu setan mainda la dulu. Itu indah doa itu tu. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, ya kan? Jadi barunya makan dulu je. Biasalah besok dipeluk lo pagar tu je. Apa nanya rusak dek Nabi Musa nang kemenyasian tauhid
nyo rusak di sana tu saudara. Tapi Fir'aun terkontaminasi, dia anak bodoh kecil Fir'aun. Suatu kali setelah agak dewasa juga Nabi Musa, berkelahilah kemanakan Fir'aun jo Bani Israel. Nabi Musa ko sukunya Israel, kepayahan Israel ko dibantu dek Nabi Musa, iya kan? Kaum muslimin para jemaah ndak bantu menenju do, memisahan dah. Ndak usah lah baca kak jo. Karena yang satu kemenakan raja, dia merasa di atas angin. Nyotendang Nabi Musa ko. Kiro Nabi Musa ko bapak-bapak pandai namanya ilmu akido. Iya kan? Nyo palituan orang tu, kemudian nyo nantian kakinya tu jo siku. Sesudah tu lututnya tiba di parwika. Mati orang tu. Iya kan? Apa kata Nabi Musa ketika itu? Itu ayatnya sudah saya bacakan tadi. Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Tuhan, ambolah menyayangi diri ambo. Ambo ndak sengaja ke membunuhnya ya Allah. Tapi karena lutui ambo takdir engkau nya meninggal. Faghfirli, ampunkan saya ya Allah. Rupanya Allah sangat tahu memang Nabi Musa ndak Jadi ada orang kok Pak, orang tak bunuh adanya pid menurut agamanya ndak salah. Ya kan? Rabbighfirli. Langsung dijawab, innahu huwal ghafurur rahim. Diampunkan ya Allah. Adim bon orang ke Fir'aun lihat. Pak, apa indak jo percaya anak bodoh jo. Tu kemenakan apa lah mati gini tu. Jadi di Fir'aun kyo. Dipersiapkan oleh Perdana Menteri Pertahanan namanya Hamman. Ya kan? Untuk mengejar Nabi Musa. Musa kalau lari. Siapa menyuruh lari? Ada orang yang sayang beliau. Ya turrajul, datanglah seorang laki-laki dari sudut kota. Min aksal Madinah, dari sudut Yas'a, menyeru dia kepada Musa. Qala ya Musa, innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Larilah dari siko dulu. Raja akan menangkapmu untuk dibunuh, bukan sekedar ditangkap. Ya kan? Nah, itulah kelebihan orang calon rasul tu Pak. Kalau awak ke dibunuh orang tu kan panik senanti bo. Nabi Musa enggak. Sabalun ninyo lari itu, nyo mendoa. Doanya, Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Orang kalau cameh kebanyakan, karena maknya nyembau. Deh mak, tolong mak. Iya kan? Nabi Musa enggak. Rabbi, oh Tuhan ambo, najini, lindungi ambo, pelihara ambo dari kaum yang zalim. Terus sambil lari itu. Iya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi kalau ado tak kajui kok api segala macam, baca doa Nabi Musa atau patuh segala macam, ya kan? Kaum muslimin dek pakancang larinya tibolahnya di namo nagarinya di sini menjadi nabi ketika itu Nabi Su'ib jadi rasul Madian. Berajauhnya lari beliau tu dari Mesir ke Madian. Bamang kok kue na Nabi Musa tu. Nabi Musa tu bulunya Pak, kalau baju-baju tipi wah atabu dek bulunya. Dadonya kekar samojo Arnold Schwarzenegger. Samojo Sylvester Stallone. Samojo Eddie Ray. Kekar. Kalau serupa mbok ndak kekar kok Sultan Saripado namanya. Tinggi paruit dari dado. Ikan ko jela ya. Kan? Kalau itu sudah dua. Ya kan? Nah. Kekar.
Jadi parut sangat lapar sejauh tu lari. Ni kan? Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin, tiba di Madian tu ada semua pak. Hari nampaknya musim panen, barabui orang ambil air sinan, jembe, semua apa tentu pompa dragon tak ada ketika tu lah. Ya kan? Jadi jembe menyawa air tu. Ada anak gadis berdua, nya sabar saya. Orang barabui ambil air tu nya duduk saya berdua. Tiba jiwa sosial Nabi Musa. Dia udahlah sajam tagak siko. Adinda ndak satu ambil air tu. Pabilo kadape air le hari lama kata Nabi Musa. Kata anak gadis tadi, dia salah dulu dah. Kalau satu lo kami nan padusi go barabui air jo laki-laki nan banyak tu. Baik malu ayah kami. Siapa ayah engkau? Ya kan? Kata Nabi Musa, qala ma khatbuma, ayah kami ko orang tua yang dihormati. Qala tanasqi hatta yusdira ri'a. Dialah bubar orang tu dulu. Wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami sudah tua tapi orang hormat dengannya. Kecil Nabi Musa dalam hatinya, iko anak gadis rancak nak akhlak. Ya Allah, kau dapat dembo ini dan serupa iko kau nanti ya Allah. Awak dikaja musuh mah, pidiknya orang normal takkan harinya begini. Kini banyak orang pak ndak doge dikaja musuh doh, umur lah 35 olehnya bini le. Ni ibu dan bapak. Ya kan? Itu dikaja musuh takkan aja dia nyoba babi. Apa bini? Biarlah ambo tolong. Nyuagian nembe-nya dia anak gadis tadi. Ternyata sumur itu batu tui separuh jo batu. Orang lah banyak mangkek batu tu ndak taluk dia orang. Di demi Musanya itu sesuatu tangannya. Taboka pintu sumur tu sadanya. Banyak orang dapat ambil air. Lah dapat air 2 ember, nya minuman kambiangnya. Atau dia ambil lo dek Nabi Musa balik. Ya kan? Sudahnya ambil air tu, nya cigin sepulang lagi. Nabi Musa ko indak lo bertanya. Lo bertanya lah perut sedang lapar nak 5 ampera 10.000 siko dia. Ya kan? Perut udah lapar mana? Kalau Musa nang kini dapat menolong orang tua, banyak nak tanya. Ada ndak di Instagram dia? Iya kan? Ada ndak di Facebook? Barang nomor HP. Boleh udah mau buang. Banyak tanyanya tu. Nabi Musa ko dek karena Allah saya menolong. Iya kan? Hanya tagak serbatang kayu mendoa. Doanya ibu lah menangabu. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ambo fakir nak ini go ya Allah. Dikaja di Fir'aun ka dibunuh. Ambo alun makan alun minum. Jadi anak gadis tadi dek ditolong Nabi Musa tu capeknya tiba di rumah. Nyo tanya dia ayahnya, bang ko capek tiba nak. Nabi sallallahu sudah semua Isa lunjuk pulang. Ada anak bujang tadi ya. Nampaknya indah orang tabek katang ya. Kurang kasihan nampaknya. Biar nak tu elok ya. Baik eloknya. Inyo nak menolong kami ambil air. Kini orang lah bebas tu tutup semua tu lah buka. Tapi nampaknya mukanya pucet ya. Mungkin kelaparan. Ya maafkan kami ya. Kami lupa lo berterima kasih ke inyo. Ya kan? Kira ya anak tu Nabi ya. Pasti anak tu anak elok. Indak berang ke nyo? Indak. Nyo mendoa nampak di kami bersandar di batang kayu je. Japut nyo pilah. Kita jamu nyo pulang makan je. Malu ambo ya. Ndak ada anak tu anak elok tu macam. Betul lah nyo kan berdua tadi sama-sama kadang saya. Unilah apa indah adinda lah. Faja'athu ihdahuma. Rupanya ciek yang nampainya. Maka datanglah salah satu dari kedua gadis tadi. Tamshi ala istihya. Berjalannya tapi dalam keadaan malu. Itu anak gadis nombor terati tu malunya.
Dak itu kecilnya kena ujang. Itu genit namanya. Iya kan? Genit. Iya kan? Istihya, gadis yang tinggi itu harganya yang pemalu. Tapi laki-laki kalau kena hati ke orang pemalu tu, jangan malu lah mengaduhnya. Nya dalam hati saya malu tu nya. Iya kan? Soalnya mukonya saya di dalamnya nak nio tu mah. Cuma nya ndak mau mengungkapkan itu rasio perusi na mujang-mujang kalian sebab orang kalau pengalamannya lah. Ya kan? Lah mau yo bujang lah dulu mah. Ya kan? Kini nala 73 tahun 3 bulan. Ya kan? Lagai. Tapi kecil orang nak mencari, embo gagah jo lain tayun tak? Yo bu. Yo lagi gagah jo embo. Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, jadi kadimbau Nabi Musa ko tentu namanya awak malu. Caranya supaya Nabi Musa ko maingong nyogoso-goson terompanya kekasih tu bunyi-bunyi. Mencari Nabi Musa gerakang. Dia iya dah. Kalau matau dah ndak salah, adik kan ambil ayat tadi. Yo, mangga kamari. Adik gadi hamba bujang arilah malam. Buruk cando dipandang orang, beko macam-macam kecil orang. Katanya, inna abi yad'uka liyajziyaka. Saya ke sini bukan kemauan saya. Saya disuruh oleh bapak saya. Ananya suruh ajarama saqaita lana, mau undang-undang pulang makan. Iya kan? Apa ya? Apa jalan lah nak gadi ko di muka sebagai penunjuk. Kiro angin kencang, nyongke makanahnya de angin tu nampak batihnya. Nabi Musa langsung itu. Kalau Musa nang gini tak panah menjelit tu. Ini ibu dan bapak-bapak, ya kan? Ya kan? Rezeki macam. Agak tu Nabi Musa dia lah udah dulu tunjukan saya dari lekang. Dah mau Nabi Musa lekang. Jadi orang yang taat itu tidak tanggung-tanggung. Ya kan? Iko kijang tawi ko mah, apa ko mah ndak itu kecilnya. Ko tinggal ada biasa ko nyalai je. Ajalan muko. Tiba di rumah Nabi Su'ib tu lahado gulai cancang rabuang serupa di Gumarang. Iya kan? Lahado sate serupa mak syukur. Iya kan? Cukui lah makanan zenan. Ya kan? Lalu itu sekecil Nabi Musa. Semua yang kami datang di Jakarta, kau lu makan lah. Kata Nabi Su'ib, tali kayu panjang 9, orang mamapih hatih pelang, kanailah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuhlah tangan nak, makanlah nasi dan taedang, kita makan bersama-sama. Itu kok jo bahasa Minang Nabi Su'ib dah dolong icik benda itu tu. Kok jo bahasa Minang. Nyo jawab langsung dek Nabi Musa dek parutnya lah. Lapa ndak mau pakai kayaknya dia jusianya kok pakainya seorang. Ya kan? Dari Pitalah ke Batipuh sesimpang jalan ke Padang Panjang sadang ke sawah boleh namuh konon memakan nantai edang. Ya kan? Langsungnya minum tetalu atau habis sekali. Habis. Langsung dahnya makan, langsung daunnya ketegak. Ya kan? Kata Nabi Su'ib itu tu ada pencerita dari Allah Pak. Ya Nabi mah. Ya kan? Mungkin kecil Allah setelah engkau dia yang akan jadi rasul. Pelihara dia aja. Nyok tawar ide Nabi Su'ib. Kata Nabi Su'ib kayaknya la takhaf tu janta takui najauta minal qaumi zalimin. Jangan takut dari Fir'aun dan zalim tu. Siko ndak daerahnya lain. Siko daerah
Ambo, siko salah nak. Ya kan? Engkau ingin kerja di mana? Di peternakan atau di perkebunan? Di Nabi Shu'aib ku ada dua usahanya, perkebunan dan peternakan. Nabi Musa ko dek lah tabiaso saja kita walau kambiang. Ambo di peternakan selapak. Walau kambiang Nabi Musa. Ndak ada digaji do bu. Makan saya 2 kali seharinya. Ndak ada digaji. Ya kan? Apakah Nabi Musa itu marah? Tidak, dia sabar. Anak gadis tadi nanti tak tahan deklah 10 tahun. Kecil anak gadis itu kayaknya. Qalat ihdahuma, berkatalah salah satu dari anak gadis itu, ya abati istajirhu, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Di kalau ibu ingin mengulang cerita ko dalam surah Al-Qasas. Kau cerita kau tak sama je bagi menandin ko Al-Quran mah. Iya kan? Ya, ibu awak ya. Lah 10 tahun udah Musa ko kerajo siko. Angke lah nyo jadi karyawan tetap awak lai. Keluan nip nyo lai. Gaji nyo lai ya ibu awak. Bab itu syaratnya menurut ayah lah cukui. Atu ambo memperhatikan 10 tahun ko ya. Dia kawi. Apa itu kawi? Produktif. Ndak memilih-milih kerajo. Ya kan? Amin dan lurus, jujur bisa jadi kriterianya untuk jadi karyawan tetap sudah bisa hendaknya kita angkat. Nabi Shu'aib ko matu segala. Aceh Nabi Shu'aib sambil nak kue sadang inyo nang kerajo ndak ada menentui. Iku nanda ro menentui. Nanda kan hati kenya ya. Nyo itu Nabi Shu'aib merah muka nak lari ke dapur. Itu saja di dapur. Yang turai dan Nabi Shu'aib pacian bawa anak ada. Nah, sabar ya nak. Ambo mau uji si Musa tu. Indak sekadar jadi pegawai nyo bangkit dan anak. Bab itu, inyo kelihatan memang kata engkau itu nyo jujur, nyo kawi. Ambo sedang mau uji nyo. Untuk suamimu akan saya ambil nak. Walau itu sekecil nak Nabi Shu'aib. Di kalau ada anak ibu ke di pelakian betu nyo tu tando amuahnya tu. Ya kan? Tapi kalau manangi nyo tandoin indah. Jadi anak Nabi Musa itu memanglah anak Nabi Shu'aib itulah kanati ke Nabi Musa. Baisu langsung sampai ndek Nabi Shu'aib. Kata Nabi Shu'aib, qala Musa, berkata Nabi Shu'aib, ya Musa, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Saya bermaksud mengambilmu jadi menantu, menikahkan anakku dengan engkau. Tak kajuit Nabi Musa langsung nyoba pantun. Lai dapat ibu pantunnya. Di dendak lo dapat. Tapi kok coba bahasa Minang lai. Kecik Nabi Musa, sungai Janih kumpulan ikan di bawah bukit nambatan juga. Anak apa ganih ambo marikan indak kemungkin campur bau aja. Menikah tu bare pak, tanggung jawab bare. Jual kambo biayai. Ya kan? Untuk uang pernikahan saya mahar ya, mas kawin ya. Ndak ada yang bodoh pak. Engkau mau ndak dengan anak saya? Masalah mas kawin tu ada solusinya. Aduh, boleh engkau cicil. Kau pelajaran le bapak kalau ada calon menantu apa bansai, ndak ada dia pembayar mahar hari itu do. Boleh hutang. Itu rancak tapi nama hutang bayi. Jangan silama di bawah jambatan hutang lama membayangkan. Ya kan? Kata Nabi Musa, kau bau hutang napa jual kamboci? Kalau kamu cicil, ambo ndak berpiti. Tapi engkau amu ya kan? Nabi Musa senyum saya. Ada kaje lai. Kalau engkau amu juga, atu anta jurani sama niya hijat. Gubalon kambiang ambo salapan kali rayu haji.
Kalau apa Nabi Musa pak? Kalau ambo Nabi Musa ndak nikah jo anak pak ndak enti je. Ya kan? 8 tahun ke balo kambiang. Ikola 10 tahun kerajo ndak pak gaji je. Tambah lo 8 tahun lah je. Ndak nikah jo anak pak ndak enti je. Tapi Nabi Musa ko iko orang. Ya kan? Nyoba pantun sekali lagi. Katanya kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu? Dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai mana pak menembak? Menembak indak jo peluru. Karena sabalah jantung hati pak. Goncang di dalam tu rasanya. Ambo apa aja. Rupa lah karena hati lo juga. Nana bisunya itu rancak. Kau baraka banyak perusi gua anda dos rancak itu. Minum tetalu ada celo deh. Kurang kalau nyuki cuaca. Lah menikah Nabi Musa jo anak Nabi Shu'aib tu lah hamil nyolah hamil tu kalah lah sapo sinannya tu lah 18 tahun karena gubalo kambiang lo 8 tahun lah ya kan ibu dan bapak ketika istrinya hamil apa katanya kepada Nabi Shu'aib pak ambo dek buron Fir'aun kini dek lalamo siko kolaga aman ambo perkenalkan istri ambo juama ambo ya pak boleh ndak ambo bawanya ndak ada halangan lagi Nabi Musa kamu kan sudah punya SIM surat izin menikah bawalah istri itu nan tak boleh membawa anak gadi orang nan alun dinikahi itu haram. Bawa aja. Kalau ada izin ni mentua, kau tu lah kadang Nabi Musa. Cuma nyoba putar-putar di rumah tu, bawa kepai piti nak do. Tak galak Nabi Shu'aib kau jelik, ya kan? Pai Nabi Shu'aib kau masuk dalam bilik, nyok keluar piti sekaruang bajai. Kacang goreng kalau dijual orang bu kacang tanah, kan tak pakai ujung karuang tu kan? Data tu asap panuh tu piti. Ai kau pak, iko gaji engkau selama 18 tahun. Ambil, ambo ungguan. Ikan ambo mau uji engkau ternyata kamu sabar, kamu sabar. Ada ndak mintuo di siko dan sepitu ke menentu. Awak kapai lagi piti sekaruang. Iya kan? Walaupun itu gaji awak. Itu nyokorupsi saya dulu ke misal saya tu. Kebanyakan awak sebagai mentua, kau mudah-mudahan di siko ndak ada. Kalau kayu menentu Sultan Pelindi je. Kalau lawan saya setan ni pilih je. Masuklah Nabi Shu'aib kau kalau pilih je lain. Nyoba ulos setengah karuang lain. Kau ya, iko bonus kerajinan. Bawalah je. Jadi tangah 2 karuang Nabi Musa ko membawa piti lah 2 ATM tiko tu. Apa cara membawanya itu ndak ada keterangannya dalam Quran. Nanya le pitinya lah ba? Namanya. Ada. Ya ndak ada sekolah. Jadi bininya kalah hamil tadi. Allah separuh jalan bangkak kaki bininya tu. Ndak taluk dembo berjalan doh kata bininya tadi. Ya kan? Kata Nabi Musa, kalau lah separuh ko jalan tertempuh, babalik lo awak balik sama jauhnya. Kok karena tiudah membawa ambo gendong lah ambo. Kutiko tu alun ada Gojek, alun ada Grab, alun ada taksi.
Anyo gendong dek Nabi Musa. Ya kan? Kata Nabi Musa ke bininya, ketika bininya tadi ingin mambi api untuk membuat unggun. Nah, ya kan? Idra'a naram faqala li ahlihi. Setelah jelas dilihat oleh matanya bahwa itu api, ya kan? Berkata dia kepada keluarganya, faqala li ahlihi, kabininya, li ahlihim kusu inni anastu naral la'alli atikum minha biqabas au ajidu 'alan nari huda. Ambo ambil tetap duduk siko baiko tabawa api itu dia bawa ke bawah. Kalau ndak ambo dapat petunjuk dari Allah sinan. Upula berata artinya saat itulah nanti dia dilantik jadi rasul. Ya kan? Kaum muslimin tiba dah ke api itu keluar suara. Atau mungkin Nabi Musa ko namanya kalamullah. Jadinya dapat wahyu ndak melalui Jibril. Itulah keistimewaan Nabi Musa, langsung Allah mengeceknya. Ya kan? Falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala sampai Nabi Musa di kaki bukit Tursina, di lembah tua itu, ya kan? Dia dapat seruan dari Allah. Ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk, saya ini Tuhan engkau. Fakhla'na laika, buka sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tua, ini tempat suci, tidak boleh terompa dibawa ke dalam. Itu sebabnya mengko dibuat tempat terompa sinan. Tidak boleh dibawa kama kok kareh joti bawa plastik je. Masukkan ke dalam. Ya kan, kapi juga tiak sampai duduk tu ah. Ya kan? Ya kan? Wa ana akhtartuka, sebanyak kau orang kini Musa, engkau yang akan saya pilih jadi rasul. Fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu saya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa lagi? Fastami' lima yuha, dengan wahyu nang kambo sampaikan kau. Apa itu? Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Nah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, boleh membawa pantun je? Di malatak jalan kagugut, dakek pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya jani. Di mata di pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lambo lapeh jamaah joti nan suci jemuko nan jani. Pulang lah leh. Tapi kalau ada nang ka foto je ustaz boleh je. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.